Lantas utusan Raja Yaman berniat untuk memborong semua kurma Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari kurma biasanya. Allahu Akbar. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Fadila di Lesehan TV, menguak kisah tentang legenda, sejarah, dan hantu yang ada di sekitar kita. Di antara sekian banyak sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat yang paling kaya raya. Beliau dikisahkan pernah memborong dagangan dari kota Syam dan dibawa pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan bahwa Abdurrahman bin Auf ini sering kali membawa pulang 700 kontainer dagangan seperti barisan pawai yang tak ada putusnya, guys. Lantas bagaimana nih kisah daripada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang gagal miskin? Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum berlangganan, silahkan berlangganan terlebih dahulu agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja simak ceritanya. Dengarkan dan rasakan. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terlanjur kaya, sehingga dia itu seringkali disindir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Abdurrahman ini akan masuk surga dengan berjalan merangkak. Para sahabat ini penasaran, guys, ketika mendengar perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas mereka bertanya kepada Rasulullah, kenapa dia masuk dengan merangkak ya Rasulullah? Tidak seperti sahabat lainnya yang berjalan super kilat pada waktu masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab pertanyaan dari sahabatnya itu. Sebab dia itu terlalu kaya. Nah, Abdurrahman bin Auf ini seringkali menangis teringat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seringkali berdoa, jadikan aku ini miskin. Aku ingin seperti Mus'ab bin Umair atau Hamzah yang hanya meninggalkan sehelai kain pada saat meninggal dunia. Mus'ab bin Umair ketika jasadnya dibungkus kafan, kakinya tertutup tetapi kepalanya terbuka. Ketika ditarik ke atas, kepalanya tertutup tetapi kakinya terbuka. Ya Allah, rintihnya pada saat itu. Abdurrahman bin Auf ditakdirkan menjadi orang kaya selama hidupnya. Beliau seringkali berkonsultasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana supaya dirinya dapat masuk surga minimal dengan berjalan kaki, tidak merangkak. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pada saat itu, perbanyaklah bersedekah, niscaya kakimu itu menjadi ringan untuk masuk surga. Nah, dalam catatan sejarah ya, pada akhir hayatnya Abdurrahman bin Auf berwasiat membagikan hartanya menjadi 3 bagian. 1/3 dibagikan untuk modal usaha sahabatnya, 1/3 untuk melunasi hutang-hutangnya, dan 1/3 lagi untuk dibagikan kepada fakir miskin. Semua itu dilakukan untuk meringankan langkahnya untuk memasuki pintu surga. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berusaha keras agar bisa menjadi miskin, guys. Setelah perang di Tabuk, kurma di Madinah yang ditinggalkan sahabatnya itu menjadi busuk. Lalu harganya itu jatuh.
Lantas Abdurrahman bin Auf ini menjual semua hartanya, kemudian memborong semua kurma yang busuk itu milik sahabatnya tadi dengan harga setara dengan kurma yang bagus. Lantas sahabatnya itu bergembira sebab semua dagangannya itu laku keras. Abdurrahman bin Auf juga gembira sebab berharap jatuh miskin. Tiba-tiba ya, datang utusan dari Yaman membawa berita. Raja Yaman ini mencari kurma busuk karena di Yaman sedang berjangkit wabah penyakit menular pada saat itu, dan obat yang bisa menyembuhkannya itu adalah kurma yang busuk. Lantas utusan Raja Yaman berniat untuk memborong semua kurma Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari kurma biasanya. Allahu Akbar. Orang lain ya berusaha keras jadi kaya, tetapi sebaliknya nih, Abdurrahman bin Auf berusaha keras menjadi miskin, tetapi selalu gagal. Bahkan Abdurrahman bin Auf ini pernah memberikan dagangannya sebanyak 700 ekor unta untuk dibagikan kepada penduduk Madinah. Ia juga berwasiat agar setiap muslim yang ikut perang Badar yang masih hidup diberikan 400 dinar dari hartanya. Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat Rasulullah yang gagal miskin guys, karena takut masuk surga dengan merangkak. Ia makin gencar membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alih-alih hartanya berkurang nih ya karena disedekahkan, yang ada hartanya itu malah terus-menerus bertambah guys. Bahkan tercatat nih ya, saat Abdurrahman bin Auf ini wafat, dia itu masih meninggalkan hartanya sebesar 2.560.000 dinar atau setara dengan 3.072 triliun. Nah, sahabat lain yang juga gagal miskin adalah Utsman bin Affan. Kekayaan mantu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat fantastis guys. Bukan dari jumlahnya, tetapi yang mencengangkan adalah hartanya itu masih abadi dan terus-menerus bertambah, bahkan 14 abad setelah wafatnya. Suatu kali Utsman bin Affan ini mewakafkan kebun beserta isinya, 1.500 batang pohon korma. Dan kebun ini terus-menerus menghasilkan dan terkelola dengan baik, sekalipun penguasa wilayah Madinah ini silih berganti. Hingga kini ya, kebun dan tanah wakafnya itu berada di bawah pengawasan Departemen Pertanian Arab Saudi. Sebagian dananya itu dikelola dengan dibangun hotel bintang 5 di samping Masjid Utsman bin Affan di kawasan Markaziyah. Hingga hari ini ya, tercatat saldo di rekening atas nama Utsman bin Affan terus-menerus bertambah setiap tahunnya guys, senilai 50 juta real atau setara dengan 16 miliar per tahun. Bagaimana guys dengan kisah Abdurrahman bin Auf ini? Beliau ini sudah ditakdirkan menjadi orang kaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menyedekahkan seluruh hartanya itu. Tetapi bukannya menjadi miskin ya, justru harta dari Abdurrahman bin Auf ini terus-menerus bertambah. Itulah guys yang dinamakan kekuatan sedekah. Karena sedekah kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah membuat kita menjadi miskin. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan harta yang telah kita berikan di jalan Allah. Semoga kita semua ini menjadi orang-orang yang ahli sedekah, dan semoga ya rezeki kita juga terus bertambah dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa guys, untuk kalian yang belum berlangganan, silakan berlangganan terlebih dahulu agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. See you next time. Selamat berpuasa.